Hari ini, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2024. Kali ini GP Jatipon menghadirkan sesuatu yang baru dan yang pastinya luar biasa, yaitu Pondasi Jatipon Muda Bersaksi. Ini sebuah acara yang baru yang ada di GP Jatipon, dan kali ini akan ditemani sama aku Abel yang akan mengangkat tema, karena kita bertepatan sama Hari Pendidikan Nasional. Kita akan mengangkat tema takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan. Di Pondasi kali ini aku gak akan sendiri, karena aku akan ditemenin ngobrol-ngobrolnya sama salah satu rekan GP yang pasti teman-teman Jatipon udah pada tahu sih siapa. Kita sambut dengan meriah Kak Eklesia Supahailuaken. Halo Abel, halo teman-teman. Apa kabar Abel? Luar biasa, fantastis. Yes. Oke. Nah, kalau kita tahu Kak Ekel ini salah satu rekan GP yang luar biasa terbekati sama Tuhan Yesus, karena kalau kita tahu ini Kak Ekel nih balance antara pelayanan, pendidikan, percintaan, keluarga. Nah, boleh nggak sih Kak Ekel dikasih tahu nih ke teman-teman dari Jatipon, how do you see yourself? Oke, puji Tuhan. How do I see myself? Aku seperti teman-teman pada umumnya ya, maksudnya ngelihat diri aku, kita generasi milenial, generasi Gen Z, aku perpaduan lah, zilenial. Aku anak muda, anak Tuhan, anak muda yang punya mimpi, yang punya cita-cita, yang punya pergumulan juga, punya tantangan juga, dan puji Tuhan hidup aku Tuhan tuh terus, rasanya Tuhan terus menyertai ya, baik di tinggi, di turun, rasanya luar biasa gitu penyertaan Tuhan dalam hidup aku sampai hari ini. Oke, kalau Kak Ekel tadi menyinggung kalau Kak Ekel nih perpaduan antara Gen Z dan milenial gitu. Boleh gak sih kita tahu Kak Ekel nih sebenarnya ulang tahunnya tuh kapan sih? Bentar lagi. Oh iya. Tanggal 19 Mei. Wow, 19 Mei, bentar lagi guys. Jangan lupa nanti tanggal 19 Mei mungkin boleh ucapin langsung ke Kak Ekel ya. Oke, nah Kak Ekel boleh mungkin describe yourself in 3 words. Describe myself in 3 words nih. Aku waktu coba ngulik pertanyaan ya dari untuk podcast ini, aku coba nanya sama orang tua aku, tanya sama teman-teman aku, karena cara untuk describe myself in 3 words tuh aku juga perlu penilaian dari orang luar ya. Mungkin yang pertama, aku tuh tipe orang yang go big or go home. Jadi artinya saat aku diberikan kepercayaan sesuatu atau saat aku mengerjakan sesuatu, itu aku harus melakukannya secara totalitas. Aku ngerasa gitu. Itu either aku ngelakuin secara totalitas atau aku mendingan gak usah sama sekali. Mungkin itu satu. Yang kedua, aku tipe orang yang tekun. Jadi kalau misalnya ada kesulitan atau ada pekerjaan atau misalnya dulu waktu studi kuliah, aku rasa kalau misalnya aku menghadapi satu tantangan itu, aku mencoba untuk menyelesaikan masalahnya betul-betul gimana sih caranya untuk nanganin sesuatu gitu. Jadi baik di pekerjaan, kuliahan, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku rasa aku tipe orang yang tekun. Terus terakhir apa ya? Mungkin aku bisa bilang aku cukup tegas ya. Jadi kalau misalnya memang aku diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu tuh rasanya aku tegas orangnya. Jadi kalau A, B, B gitu sih. Wow, keren banget sih Kak. Oke, kalau tadi Kak Ekel boleh sharing ke kita, pasti ada pergumulan di pekerjaan, di pendidikan. Boleh gak sih Kak kita tahu Kak Ekel tuh sekarang lagi kerja di mana sih? Oke, sekarang aku bekerja di Kementerian Luar Negeri sebagai diplomat. Guys, keren banget. Kak Ekel ini seorang diplomat loh. Oke, puji Tuhan. Kalau pendidikannya deh Kak, terakhir kuliahnya di? Aku terakhir ngambil jurusan hubungan internasional di Binus University.
Oke, jadi Kaikal ini alumni BINUS. Kaikal ini BINUSian ya. Iya, berarti. ada nggak yang binusian juga di sini? Harusnya kayak ada deh, aku dapat. Pasti ada sih. Oke, nah dengar-dengar Kaikal ini dapat beasiswa. Itu beasiswa apa sih Kak? Aku dapat Oke. akan berangkat nanti tahun ini rencananya. Oke, itu ke kampus apa Kak? Puji Tuhan aku keterima di Columbia University itu di New York. Aku ngambil jurusannya Master of International Affairs. Oke, jadi kita sama-sama berdoa untuk Kaikal, semoga semuanya dilancarkan sampai nanti bisa berangkat ke Columbia University. Amin, amin, amin. Gimana awal mulanya Kaikal tuh bisa jadi awardee di Columbia University itu? Pastinya kalau untuk persiapan universitasnya aku udah cukup lama ya, dari tahun lalu, pertengahan tahun lalu itu aku udah coba belajar IELTS karena kan memang perlu ya kalau untuk kuliah ke luar negeri. Terus karena aku waktu itu targetnya mau ke US, jadi aku waktu itu belajar GRE. Jadi GRE itu sebenarnya tipenya hampir, mungkin teman-teman pernah dengar namanya GMAT, itu biasanya kayak penyetaraan untuk mahasiswa internasional yang mau sekolah melanjutkan studi di US. Nah tapi kalau untuk aku waktu itu diperlukan GRE. Jadi dari tahun 2023 tuh pertengahan aku udah mulai belajar IELTS, udah mulai coba ngambil tes-tesnya juga dan GRE juga. Terus selain itu ada keperluan-keperluan yang diperluin sama kampusnya. Jadi biasanya ini berbeda-beda sih, tapi umumnya sama. Pasti ada esai itu biasanya ada yang bertema, ada tematiknya. Terus yang kedua itu ada surat rekomendasi. Jadi ini juga harus dipersiapin dari jauh-jauh ya, karena surat rekomendasi ini bisa kamu dapetin dari dosen, akademisi, atau yang profesional. Profesional itu bisa didapetin kalau misalnya udah bekerja, bisa dapat dari bos kalian atau ya bos kalian gitu ya. Jadi itu udah harus dipersiapkan juga dari jauh-jauh hari. Terus ya mungkin itu ya yang perlu dipersiapkan sama kalau untuk beasiswanya pasti kan ada tes-tesnya juga ya. Yang dites itu biasanya ada tes administrasi yang pertama, terus habis gitu ada tes substansi. Tes substansi ini jadi ada TPA, semacam TPA gitu. Terus habis itu yang selanjutnya ada wawancara. Setelah wawancara baru dinyatakan lulus dan bisa dapat beasiswanya gitu. Gitu. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik juga, siapa tahu Tuhan buka jalan buat rekan-rekan GP nih bisa kayak Kak Ekel dapat beasiswa. Jangan lupa dicatat biar nggak ada yang kemis sama sekali, jadi bisa dilancarkan juga gitu. Nah, Kak Ekel tadi kan di kampus ambilnya hubungan internasional. Sebenarnya apa sih Kak yang menjadi motivasi Kakak untuk ambil jurusan hubungan internasional? Waktu S1 atau S2? S1 dulu. S1. Ini sebenarnya cerita yang menurut aku life changing banget ya buat aku, karena jadi gini ceritanya, dulu waktu aku dari lulus SMA, sebenarnya aku sama sekali nggak kebayang mau ambil hubungan internasional. Aku sebenarnya pengen banget masuk kedokteran, kedokteran atau kedokteran gigi. Terus aku udah belajar, bimbingan belajar dimanapun, belajar dari pagi sampai malam. Aku ikut SBMPTN, ternyata Tuhan nggak kasih di situ. Wah itu bener-bener rasanya kayak hancur banget ya, maksudnya itu mimpi aku waktu itu gitu ya, maksudnya aku kayak ya Tuhan aku pengennya ini, aku benar-benar nangis setelah pengumuman tuh, nangis kayak seharian 2 hari tuh aku nangis benar-benar, karena aku kayak kok aku udah usaha tapi kok nggak dikasih ya sama Tuhan gitu, maksudnya aku nggak dapat kedokteran ya. Terus aku juga coba kedokteran di jalur lain, jalur yang kan ada banyak ya tahapannya waktu itu ya. Selain SBMPTN ada yang jalur apa sih kalau yang langsung ke universitasnya itu? Kayak jalur mandiri. Nah jalur mandiri benar. Aku cobain jalur mandiri, tetap nggak dikasih jalannya ke situ. Jadi wah itu benar-benar aku down. Nah terus
aku tuh kelas 1 SMA pernah ngambil kayak tes bakat skolastik gitu. Kayak psikotes kalau nggak salah, untuk metain aku tuh sebenarnya minatnya kemana sih. Dan waktu itu hasilnya kedokteran atau HI. Nah jadi sebenarnya dasar aku milih HI itu tuh. Jadi karena waktu itu FK aku nggak kedapetan, jadi aku mencoba cari jurusan hubungan internasional. Karena waktu itu mepet banget setelah pengumuman SBMPTN, pengumuman mandiri. Jadi aku mencari hubungan internasional yang buka waktu itu apa. Dan akhirnya daftarlah di BINUS gitu kan. Sebenarnya pas awal-awal mau daftar di BINUS ini pun aku masih punya mimpi, maksudnya kayak ya udahlah masuk sini dulu setahun, tahun depan nyoba lagi gitu. Ternyata jalannya pas aku jalanin HI, aku ngerasa wow, aku suka banget di sini. Kok aku kayaknya bisa excel juga ya di sini. Jadi ya udah aku tetap lanjutin, aku nggak ngulang tahun depannya, tetap aku lanjutin HI-nya. Ternyata sampai sekarang jalannya Tuhan ke sini gitu loh. Maksudnya aku kadang-kadang makanya benar-benar apa yang Tuhan kasih di sebelumnya Tuhan nggak kasih, Tuhan say no. Ternyata Tuhan punya sesuatu yang lebih baik gitu loh. Pasti Tuhan kasih yang lebih baik, pasti. Jadi setiap kali aku kayak Tuhan kasih sesuatu tuh aku rasanya kayak mind blown banget gitu. Maksudnya kayak oh gini ya Tuhan, ternyata rencananya kayak gini ya gitu. Jadi benar-benar pas aku jadi lulus hubungan internasional, pas masuk Kementerian Luar Negeri pun aku nggak pernah kebayang karena belum pernah ada lulusan BINUS yang masuk ke Kementerian Luar Negeri. Jadi aku benar-benar waktu itu pas pertama kali nyoba, sebenarnya jujur agak pesimis waktu itu karena aduh kayaknya susah deh, karena mungkin lebih ngutamain jurusan universitas negeri atau universitas yang lebih top gitu ya. Ya aku nggak bilang, maksudnya BINUS juga bagus gitu ya, tapi maksudnya belum ada lulusan BINUS yang masuk di situ. Jadi itu salah satu faktor yang buat aku kayak ya udah deh jalanin aja gitu. Tapi puji Tuhan juga waktu itu aku didukung sama mama aku yang kayak nggak apa-apa harus coba gitu. Jadi ya udah aku coba untuk kerjain dan lakuin yang terbaik juga yang aku bisa, karena waktu itu sambil kerja juga. Dan ternyata puji Tuhan, Tuhan kasih gitu sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Pas pengumuman itu aku benar-benar kayak oke, gini rencananya Tuhan gitu, kesini ternyata gitu sih. Dan sampai kemarin akhirnya keterima di S2 juga, itu juga rasanya tuh kayak Tuhan ternyata udah ngubah dari satu yang mimpi aku disiapin yang ini, terus habis itu rasanya disertain gitu. Jadi benar-benar luar biasa penyertaan Tuhan. Iya, luar biasa penyertaan Tuhan sih. Jadi itu ya, maksudnya benar-benar aku kadang-kadang kayak apa yang ada di pikiran aku tuh ternyata Tuhan tahu yang jauh lebih baik buat aku gitu sih. Oke, jadi mungkin balik lagi ke Kak Ekel yang tekun tadi cerita kan. Jadi mungkin rekan-rekan GP yang merasa kayak kok gue pengennya A tapi kok Tuhan gak kasih ya. Mungkin beberapa waktu kita pasti sedih, nyalahin Tuhan gitu. Cuman percaya sama waktunya Tuhan, percaya sama Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirin gitu rekan-rekan. Jadi belajar untuk menerima dulu aja. Dengan pastinya dengan pasti susah, pasti susah, tapi awalnya masih susah. Pasti susah. Cuman kalau kita menjalani dengan rasa sukacita, tekun, itu pasti di akhir kita akan ngelihat kalau oh ternyata Tuhan tuh baik banget ya. Kita nggak ditempatin di tempat yang kita pengen, tapi ternyata Tuhan udah sediain yang jauh lebih besar gitu. Oke. Nah, balik lagi ke pertanyaan aku tadi, kalau misalnya kenapa sih Kak Ekel tuh tadi milih HI di S1-nya. Nah di S2-nya ini kan ternyata HI lagi. Sempet gak sih Kak, maksudnya kepikiran untuk coba major lain Mungkin karena latar belakang aku sekarang aku udah bekerja ya sebagai diplomat. Jadi aku tuh tujuan S2 mau ngambil sesuatu yang lebih spesifik tapi juga relatable sama pekerjaan aku sekarang. Sebenarnya jurusan lain kalau untuk sebagai diplomat umumnya sih ya kalau nggak HI atau nggak public affairs ya, maksudnya public policy, cara membuat kebijakan. Tapi kenapa aku milih Master of International Affairs ini lagi untuk S2? Sebenarnya waktu itu aku juga udah research dulu. Kira-kira isu apa sih yang aku suka, apa yang aku mau perdalam gitu ya. Karena kan tadi S2 tujuannya lebih spesifik. Aku nggak mau yang sama gitu kayak daripada
yang S1. Jadi apa sih yang bisa aku lebih tekunin gitu fokus isunya. Jadi meskipun aku ngambil International Affairs, tapi dari kampus yang aku pilih ini dia punya spesialisasi lagi di dalamnya gitu. Nah, salah satu spesialisasi yang aku suka itu adalah economic development, jadi lebih ke sektor ekonominya, dan juga spesialisasinya ada teknologi, media, and communication. Nah, kenapa aku ngambil teknologi, media, and communication ini? Karena aku mau menekuni isu ekonomi digital. Jadi ada pekerjaan aku sekarang di Kemlu itu berkaitan dengan isu-isu ekonomi digital. Jadi pas aku coba bekerja, aku kan sudah bekerja di Kemlu nih sekitar kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun terus udah ikut di berbagai isu-isu, dan isu yang paling membuat aku tertarik tuh ekonomi digital ini. Jadi waktu aku mau S2 kayaknya aku mau memperdalam ini deh gitu. Karena juga sekarang kan apapun ekonomi digital ya, maksudnya semuanya digitalisasi, e-commerce apa segala macam. Jadi menurut aku ini juga isu yang perlu didalamin gitu. Aku sebagai diplomat. Jadi alasannya mungkin itu ya kenapa aku ngambil International Affairs, tapi ada spesialisasinya dari kampus yang aku pilih. Gitu sih. Oke. Kak Eko mungkin boleh dijelasin kali ya, untuk ambil ke S2 ini itu kan pasti perlu pertimbangan yang besar. Benar. Gitu. Gimana sih lingkungan kakak tuh mendukung, pasti mendukung. Cuman apa yang ngebuat kakak tuh bener-bener yakin gitu kalau lingkungan kakak tuh beneran ngedukung apa yang kakak pilih gitu. Oke. Lingkungan, aku bersyukur banget aku punya orang tua yang mendukung aku dari aku kecil sampai sekarang ya. Pastinya aku ada hari ini itu berkat orang tua aku ya, maksudnya orang yang terdekat dari aku ya, keluarga inti, orang tua. Sejak aku S1, aku udah bilang sama orang tua aku mau S2. Dari situ mama sama papaku mendukung, jadi benar-benar iya yuk harus bisa S2. Belajar, daftar beasiswanya, daftar sekolahnya. Pastinya faktor orang tua ini sangat mempengaruhi ya, karena gak gampang gitu untuk mau daftar sekolah gitu ya. Jadi mereka yang benar-benar sebagai support system aku sih, maksudnya intinya banget itu orang tua. Terus selain itu pastinya keluarga besar, baik dari pihak mama, pihak papa. Aku melihat di keluarga besar aku tuh banyak sekali perempuan-perempuan yang hebat gitu. Menurut aku tuh salah satu faktor yang membuat aku kayak oke, jadi perempuan itu gak lulus kuliah terus habis gitu misalnya ini keputusan aku ya, maksudnya kepilihan aku ya, maksudnya pendidikan itu hal yang penting gitu. Aku melihat itu. Aku melihat perempuan-perempuan hebat juga di sekitar aku yang kuat, yang tangguh. Jadi mungkin karena itu juga ngebentuk aku punya nilai-nilai yang perempuan itu juga berhak punya pendidikan yang tinggi. Perempuan juga berhak untuk kerja, berhak untuk nggak dikaitkan hanya dengan misalnya hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga atau hal-hal yang di rumah aja gitu. Jadi mungkin karena itu juga faktor yang mendukung aku ya, lingkungan yang membentuk diri aku juga gitu untuk sekolah dan meraih cita-citaku untuk lanjut sekolah. Terus selain itu ya pastinya dukungan dari teman-teman, dari pacar juga gitu. Jadi memang mereka yang terus mendampingin aku juga, selain keluarga, teman-teman itu juga mendukung aku ya. Benar-benar bantu aku pelajarannya, bantu aku tesnya juga. Jadi aku punya support system yang betul-betul solid sih, yang betul-betul kuat. Dan aku bersyukur untuk support system itu. Oke, puji Tuhan
lingkungan Kak Ekel nih benar-benar mendukung mimpi Kak Ekel dan tidak membatasi sama sekali, justru malah kasih support yang benar-benar menguatkan Kak Ekel gitu ya. Oke. Aku juga mau nanya nih, kesulitan apa sih Kak yang paling ngeberatin Kakak untuk Kak Ekel nih mendapatkan beasiswanya gitu? Kesulitannya mungkin waktu itu yang aku hadapin karena persiapannya tuh paralel semua ya. Jadi persiapan untuk daftar sekolahnya, persiapan untuk beasiswanya, sama kan selain itu aku juga lagi kerja. Dan waktu itu lagi sibuk-sibuknya banget pertengahan tahun 2023 sampai ke akhir. Jadi mungkin kesulitannya itu ya, cara aku manage waktu untuk tetap bisa belajar, tetap bisa kerja. Dan mungkin itu ya, jadi time managementnya. Aku sih coba untuk ngatasinnya, aku bikin timetable sendiri, kira-kira set target di minggu ini aku harus ngerjain apa aja. Terus aku pasang deadline sendiri untuk diri aku. Ya itu sih mungkin ya tantangannya. Oke, jadi selain kerja, selain juga ngejar pendidikannya, Kak Ekel ini kan juga kita tahu kan aktif pelayanan di gereja. Boleh sharing gak sih Kak ini pelayanan apa sih di Jatipon ini? Oke, aku tuh udah di Jatipon sebenarnya karena kan sebelumnya aku SMA tuh baru pindah Jakarta ya. Jadi aku gak dari kecil sih sebenarnya Jatiponnya. Waktu itu mulai di Jatipon dari tahun 2012 kalau gak salah ya. Waktu itu terus katekisasi, jadi kenal sama teman-teman, punya mulai teman-teman, dan sejak itu mulai aktif di Jatipon. Awal mulanya karena aku sukanya nyanyi dari kecil, memang sama papa mama juga suka nyanyi. Jadi waktu itu pertama kali aktifnya malah di Paduan Suara Jemaat, gitu. Nah dari situ karena memang itu hobi aku, puji Tuhan dikasih kepercayaan untuk menjadi muger. Waktu itu tahun 2018 pertama kali. 2018, periode sebelumnya tuh periode berapa ya? Pokoknya kurang tahu juga ini kalau nggak salah pokoknya ini periode kedua aku sih. Jadi waktu itu pertama ditugasin sebagai tim muger untuk bagian pemandu lagu. Jadi aku ditugasin untuk menjadwalkan pemandu-pemandu lagu yang akan bertugas di ibadah minggu ataupun ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah lain. Ya itu sih yang pertama ya. Terus sampai sekarang juga masih lanjut terus di tim muger. Selain itu aku juga masih di Paduan Suara Jemaat, Paduan Suara Serafim. Dan mungkin yang terakhir aku dipercayakan sebagai guru Paduan Suara untuk Pelkat PA. Oh ya. Baru sih tapi jadi kayak baru Desember ya kalau nggak salah ya. Awal tahun ini sih baru ngajarin adik-adik. Seru sih. Oke, berhubung Kak Ekel nih suka nyanyi, boleh nggak sih Kak sharing top 3 lagu rohani yang kalau Kak Ekel ngerasa kayak lagi ngedown atau lagi aduh hidup kok berat ya, lagu apa sih yang pasti langsung Kak Ekel dengerin? Bentar, aku coba nyari dulu. Mungkin yang pertama ini ya, Tenanglah Kini Hatiku. Oh, itu luar biasa. Luar sih. biasa ya, maksudnya itu benar-benar kalau udah lagi mumet banget, lagi takut, lagi deg-degan sama sesuatu, udah aku dengerin lagu itu, maksudnya benar-benar kadang sampai berkaca-kaca gitu, maksudnya kayak tenang ya, kalau maksudnya benar-benar merasa tenang banget ya dari lagu itu. Terus selain itu Berkat Kemurahan-Mu, itu dari NDC Worship ya kalau di Spotify. Terus selain lagi, satu lagi apa ya? Oh, Never Lost tuh dari Elevation Worship. Itu intinya menguatkan kayak Tuhan bisa ngelakuin apapun. Tuhan gak akan pernah kalah dalam battle apapun, dalam perperangan apapun. Jadi itu juga lagu yang benar-benar menguatkan aku. Kalau misalnya aku memang lagi takut, lagi sedih, 3 itu sih. Oke, Kak Ekel boleh gak sih diceritain
penyertaan Tuhan yang benar-benar Kak Ekel rasain dalam setiap proses kehidupan kakak sampai Kak Ekel bisa ada di posisi sekarang? Oke, penyertaan Tuhan tentunya seperti tadi yang aku udah ceritain ya soal studi aku. Rasanya kan Tuhan punya rencananya dari awal ya. Ternyata tidak sesuai dengan rencana aku mau kedokteran. Ternyata Tuhan benar-benar banting setir ke alur HI, jurusan yang jauh berbeda. Dan ternyata Tuhan sertai sampai sekarang kayak gini. Aku benar-benar bersyukur banget. Tentunya penyertaan Tuhan terus menyertai aku di pelayanan aku ya. Mungkin satu pelajaran yang aku pegang sampai sekarang, kita tuh benar-benar perlu setia dalam perkara-perkara kecil supaya Tuhan juga mempercayakan kita dalam perkara-perkara yang besar. Mungkin kalau misalnya dilihat dari pelayanan aku di Muger, tugasnya ngatur jadwal. Tapi kan itu juga pelayanan. Ternyata terus selain itu mungkin nyanyi, hal-hal mungkin yang kecil, mungkin hal-hal yang hal-hal yang maksudnya kecil ya. Tapi ternyata Tuhan mempercayakan aku untuk hal-hal yang besar dalam kehidupan pribadiku gitu. Jadi itu sih benar-benar berasa banget penyertaan Tuhan, baik dalam studi, pekerjaan, dan pelayanan. Itu sih. Oke. Boleh diceritain juga gak sih Kak ke kita atau dibagiin ke kita ayat emas yang jadi pegangannya Kak Ekel apa sih? Oke, ayat emas ya. Jadi aku nih pernah pertama kali dengar ayat ini dibacain sama ada oma dari sepupu aku, Oma Emma Pati Pelohi. Beliau pendeta juga. Waktu itu kita ibadah tahun baru kalau nggak salah. Jadi kalau tahun baru kan suka ngumpul di rumah oma. Terus habis gitu biasanya baca Alkitab, baca renungan ya. Waktu itu ayat yang disebutin itu Ulangan 31 ayat 8. Bunyinya, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Waktu itu tuh pas aku dengar ayat itu kayak wow, Tuhan sendiri yang di depan kita, Tuhan sendiri yang mimpin kita, yang nemenin kita gitu. Terus apalagi yang perlu ditakutin. Jujur aja waktu pas pertama kali masuk tahun 2024, aku takut, aku nangis karena bisa gak ya sekolah, bisa gak ya S2 gitu. Tapi ternyata Tuhan nyatakan ya, maksudnya waktu itu puji Tuhan bisa diterima di Columbia University, itu benar-benar luar biasa ya, maksudnya puji Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu sih ayat aku, Ulangan 31 ayat 8. Oke, jadi mungkin buat rekan-rekan GP yang suka merasa kayaknya Tuhan tinggalin gue deh di masa-masa sulit. Sebenarnya enggak, Tuhan tuh enggak akan pernah ninggalin kita gitu. Bahkan Tuhan aja yang akan memimpin kita, Tuhan akan berjalan di depan kita gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, yang pasti udah jawabannya berdoa sih pasti Kak. Betul. Oke, nah pertanyaan terakhir untuk Kak Ekel. Tips atau pesan yang bisa dibagiin sama rekan-rekan GP yang mungkin setelah nonton video ini jadi mau mengikuti jejak Kak Ekel untuk mendapatkan beasiswa. Mendapatkan beasiswa dan sekolah mungkin ya. Pastinya yang pertama tahu dulu mau apa ya, maksudnya apa yang mau dipelajarin ya pastinya. Isu apa yang mau dipelajarin, dari situ mungkin kalian bisa petain kampusnya mana, nggak harus di luar negeri semuanya, di Indonesia juga banyak banget universitas yang bagus, jurusannya apa, terus dari situ mulai baca tuh requirementnya apa aja, keperluannya apa aja, yang diperlukan apa saja, disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi memang perlu waktu untuk nyiapin bahan-bahannya apa aja, terus belajar pastinya karena ada tes kemampuan dasar ya yang harus diikutin. Jadi itu memang butuh waktu untuk belajar. Terus be yourself aja sih kalau misalnya lagi beasiswa, mau tahap beasiswa ini memang
nanti ada tahap wawancaranya, jadi diri sendiri. Yang penting kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita mau tekunin di S2. Jadi aku rasa itu sih yang paling penting, apa yang kontribusi kita setelah kita S2 gitu. Itu yang penting ya untuk teman-teman siapin, tahu dulu mau ngapain untuk S2. Jadi jangan cuma gue mau S2 terus apa, maunya ngapain, buat apa S2-nya. Mungkin itu sih. Oke, jadi intinya mungkin tahu dulu fokusnya kita tuh apa. Benar. Jadi setelah S2 kita tahu nih kontribusi kita apa. Gitu, jangan S2 cuman yaudah deh penting S2 dulu. Benar. Gitu. Dan by the way, beasiswa tuh banyak banget ya, nggak cuma ya, maksudnya ada banyak banget beasiswa dari kedutaan besar yang ada di Jakarta. Jadi kalian coba search aja misalnya mau di negara apa. Biasanya mereka punya program negara masing-masing. Jadi macam-macam sih yang bisa dicoba teman-teman. Kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin yang mau beasiswa pendidikan gitu ya, bisa mulai cari tahu dari sekarang, dan juga dicatat tadi syarat-syarat yang udah kayak share ke kita. Jadi kita nggak ketinggalan gitu. Jadi kita nggak miss juga gitu. Oke rekan-rekan Jatipon, nggak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Ekel dari tadi di Pondasi. Nggak berasa banget kita udah sampai di penghujung acara. Oke, berhubung karena hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, semoga Pondasi kali ini bisa memotivasi rekan-rekan GP dimanapun kalian berada, bisa menjadi berkat juga untuk kalian. Dan yang aku dapetin dari Kak Ekel itu tekun sih intinya. Tekun untuk mengejar cita-cita, tekun buat belajar. Sama yang paling penting jangan pernah merasa kalau Tuhan tuh meninggalkan kita gitu. Walaupun kita ngerasa kayak kok rencana kita tuh nggak berhasil ya. Tapi percaya kalau Tuhan tuh udah punya rencana buat kita tuh yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirin. Gitu. Aku juga mau mengutip salah satu ayat dari Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi sesuai sama tema kita hari ini, temanya itu takut akan Tuhan, awal mula pengetahuan. Jadi Tuhan tuh udah ngasih kita hikmat gimana caranya kita itu mengembangkan supaya kita tuh bisa menerima berkat Tuhan tuh benar-benar kita gunakan dengan baik gitu ya Kak. Oke, thank you Kak Ekel udah ngobrol, udah sharing di Pondasi kali ini. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Gitu. Oke, boleh kita dadah-dadah dulu sama rekan-rekan GP. Dadah. Sampai ketemu lagi ya rekan-rekan GP di Pondasi Jatipon Muda Bersaksi. Bye-bye guys. Thank you Abel. Thank you Kak.